Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Pagi. Tempat di mana kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar memahami hidup dari sisi yang sering terlupakan. Di dunia yang semakin bising ini, manusia semakin mudah mengeluh. Sedikit kecewa merasa hidup paling berat. Sedikit gagal merasa dunia tidak adil. Padahal, diam-diam, setiap orang sedang membawa beban yang tidak terlihat. Malam ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Kenapa manusia mudah mengeluh? Mari kita renungkan bersama, perlahan, tanpa terburu-buru. Karena mungkin ada bagian dari diri kita yang selama ini belum benar-benar memahami arti menerima. Pagi selalu datang dengan cara yang sama, tetapi perasaan di dalam dadaku tidak pernah benar-benar tenang. Suara alarm berbunyi pelan di samping tempat tidur. Lalu cahaya matahari mulai masuk dari sela jendela kontrakan kecilku. Udara masih dingin. Jalanan di depan gang belum terlalu ramai. Namun anehnya, bahkan sebelum kakiku menyentuh lantai, pikiranku sudah dipenuhi rasa kalah. Aku mengambil ponsel yang semalaman tergeletak di samping bantal. Kebiasaan buruk yang selalu kulakukan setiap bangun tidur adalah membuka media sosial sebelum benar-benar membuka mata. Jariku bergerak otomatis. Satu demi satu wajah muncul di layar. Ada teman lama yang baru membeli mobil. Ada yang sedang liburan ke luar negeri. Ada yang memamerkan rumah baru, jabatan baru, pasangan baru, kehidupan baru. Sementara aku masih duduk di kamar sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Aku tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa pahit. Kenapa hidup mereka bisa sejauh itu ya? Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku pelan, seolah sedang berbicara kepada pagi, yang bahkan tidak peduli pada isi kepalaku. Aku kembali menggulir layar. Semakin lama kulihat, semakin sesak rasanya dada ini. Aku mulai membandingkan semuanya. Gaji mereka dengan gajiku. Penampilan mereka dengan wajah lelahku. Kehidupan mereka dengan hidupku yang terasa biasa sekali. Kadang aku bertanya-tanya, sejak kapan aku mulai merasa rendah hanya karena melihat hidup orang lain? Mungkin sejak terlalu sering mengukur diri memakai standar dunia. Atau mungkin, sejak aku percaya bahwa manusia baru dianggap berhasil kalau terlihat hebat di depan banyak orang. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke kamar mandi kecil di belakang. Cermin kusam di sana memperlihatkan wajahku sendiri. Mata yang kurang tidur, rambut berantakan, tatapan kosong yang mulai terasa asing. Aku menatap diriku cukup lama. Seburuk itu ya hidupku. Tidak ada jawaban. Hanya suara keran bocor yang terdengar pelan di sudut kamar mandi. Hari itu aku berangkat kerja seperti biasa. Motor tuaku kembali sulit dinyalakan. Aku harus menginjak pedal starter berkali-kali, sampai akhirnya mesin menyala dengan suara kasar. Di jalan, aku melihat orang-orang berpakaian rapi keluar dari mobil yang bersih dan mahal. Entah kenapa pikiranku langsung kembali membandingkan. Lihat mereka. Lihat dirimu. Kalimat-kalimat itu terus muncul di kepala, seperti suara yang tidak mau diam.
Sesampainya di kantor, aku duduk di meja kerja sambil membuka laptop pelan-pelan. Ruangan masih cukup sepi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan dan bunyi keyboard dari beberapa orang yang datang lebih pagi. Lalu seorang rekan kerja menghampiriku. "Pagi, bro." "Pagi? Kemarin lihat postingan Dimas belum? Gila ya, dia sekarang jadi manajer di perusahaan besar." Aku tersenyum kecil. "Iya, lihat. Padahal dulu biasa aja." Biasa aja. Entah kenapa kalimat itu menusukku. Karena aku merasa diriku bahkan belum menjadi apa-apa sampai hari ini. Setelah temanku pergi, aku kembali diam menatap layar laptop yang belum benar-benar kupahami isinya. Kepalaku sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Aku mulai mengingat teman-teman lama yang terlihat lebih sukses. Ada yang bisnisnya berkembang. Ada yang sudah menikah. Ada yang terlihat bahagia setiap hari. Sedangkan aku hanya seseorang yang setiap pagi bangun dengan rasa takut tertinggal. Kadang aku iri pada orang-orang yang bisa hidup tanpa memikirkan penilaian manusia. Sementara aku bahkan sulit menikmati secangkir kopi tanpa merasa hidupku kurang berharga. Jam makan siang tiba. Aku duduk sendiri di kantin belakang kantor sambil memegang gelas teh hangat. Di meja sebelah, beberapa orang sedang tertawa membicarakan rencana liburan mereka. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Langit di luar masih berwarna abu pucat. Udara dingin masuk pelan dari ventilasi kamar yang retak di bagian atas. Suara ayam dari rumah belakang terdengar samar, bercampur deru motor para pekerja yang mulai keluar menuju jalan raya. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kemeja yang tergantung di dinding. Ada tidak pilihan warna di sana. Tetapi anehnya, aku memikirkan terlalu lama hanya untuk menentukan mana yang paling pantas dipakai. Bukan karena aku ingin nyaman. Aku hanya takut terlihat biasa. Aku menarik napas pelan lalu mengambil kemeja yang menurutku paling layak dipandang orang. Bahkan sebelum memulai hari, pikiranku sudah sibuk memikirkan penilaian manusia lain. Apa mereka akan menganggapku rapi? Apa mereka akan melihatku sukses? Apa mereka akan menghormatiku? Lucu ya, kadang manusia tidak sadar kalau sebagian besar hidupnya habis hanya untuk terlihat baik di mata orang lain. Aku berdiri di depan cermin cukup lama, merapihkan rambut, membetulkan kerah baju, mengatur ekspresi wajah agar terlihat lebih percaya diri. Padahal di dalam kepala, aku sendiri tahu betapa kacaunya hidupku. Ayo, minimal jangan kelihatan gagal. Kalimat itu keluar pelan dari mulutku sambil memaksakan senyum kecil. Di perjalanan menuju kantor, aku kembali membuka media sosial saat berhenti di lampu merah. Sudah seperti kebiasaan yang sulit dihentikan. Aku melihat orang-orang mengunggah kehidupan mereka dengan begitu meyakinkan. Foto makan malam mahal, pencapaian kerja, kata-kata motivasi, senyum yang terlihat sempurna. Entah kenapa aku merasa harus seperti mereka. Harus terlihat berhasil, harus terlihat kuat, harus terlihat bahagia. Padahal kenyataannya, aku bahkan tidak benar-benar tahu apa yang membuat diriku bahagia. Sesampainya di kantor, suasana pagi terasa sibuk seperti biasa. Orang-orang berjalan cepat sambil membawa laptop dan kopi. Aku ikut tersenyum kepada beberapa rekan kerja, meski sebenarnya pikiranku kosong. Di ruang kerja, seorang teman menghampiriku sambil melihat jam tangan yang kupakai. "Wah, jam baru ya?" Aku langsung tersenyum. "Iya, baru beli." "Bagus juga, mahal pasti." Aku tertawa kecil seolah bangga. Padahal jam itu kubeli dengan uang tabungan yang seharusnya bisa kupakai untuk kebutuhan lain. Aku membelinya bukan karena perlu. Aku membelinya karena ingin dianggap berhasil. Setelah temanku pergi, aku menatap jam di pergelangan tangan sendiri cukup lama. Dan tiba-tiba aku merasa lelah. Kenapa aku selalu ingin terlihat punya nilai di depan orang lain? Kenapa aku begitu takut dianggap biasa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala sepanjang hari. Saat makan siang, aku duduk bersama beberapa rekan kerja di kantin.
Mereka membicarakan karir, gaji, kendaraan, dan rencana masa depan. Aku ikut tertawa, ikut mengangguk, ikut berpura-pura percaya diri. Padahal di dalam hati, aku merasa kecil. Salah satu dari mereka berkata sambil bercanda, "Sekarang kalau nggak sukses cepat, susah dihargai orang." Semua tertawa. Aku ikut tersenyum kecil, tetapi kalimat itu terasa seperti tamparan. Karena itulah yang selama ini kutanamkan di kepalaku sendiri, bahwa manusia baru pantas dihormati kalau punya sesuatu untuk dipamerkan. Sore hari sepulang kerja, aku mampir ke pusat perbelanjaan hanya untuk berjalan tanpa tujuan. Lampu-lampu toko menyala terang, orang-orang terlihat sibuk membeli ini dan itu. Aku melihat banyak wajah berusaha tampak bahagia. Dan tiba-tiba aku sadar, mungkin bukan cuma aku yang hidup demi penilaian orang. Mungkin banyak manusia diam-diam sedang memakai topeng yang sama. Aku berhenti di depan etalase sepatu mahal. Mataku menatap pantulan diri sendiri di kaca. Penampilanku terlihat cukup rapi. Kalau dilihat sekilas mungkin orang akan mengira hidupku baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku teringat masa sekolah dulu. Saat pertama kali aku mulai peduli pada penilaian manusia. Aku ingat bagaimana rasanya ditertawakan karena sepatu murah. Aku ingat bagaimana rasanya dianggap tidak keren hanya karena hidup sederhana. Sejak saat itu aku seperti berjanji pada diri sendiri untuk tidak terlihat rendah lagi. Namun tanpa sadar, janji itu berubah menjadi beban. Aku mulai hidup untuk membuat orang lain kagum, bukan untuk membuat diriku tenang. Malamnya aku duduk di warung kopi kecil dekat gang rumah seperti biasa. Tempat itu mulai terasa nyaman karena tidak banyak orang datang untuk saling pamer kehidupan. Hanya ada suara sendok beradu dengan gelas dan aroma kopi hitam yang memenuhi udara. Bapak pemilik warung menghampiriku sambil membawa secangkir kopi. "Kamu kelihatan banyak pikiran." Aku tersenyum tipis. "Kelihatan ya, Pak. Orang capek itu biasanya matanya kosong." Aku tertawa kecil mendengar kalimat itu. Beberapa saat kami sama-sama diam, lalu aku berkata pelan tanpa melihat beliau. "Pak, kenapa ya saya selalu pengen dianggap berhasil?" Beliau duduk di kursi depan sambil menatap jalanan yang mulai sepi. "Karena kamu terlalu menggantungkan harga dirimu ke mulut orang lain." Aku terdiam. Kalimat itu terasa menusuk tepat ke dalam kepala. Hari itu, langit terlihat mendung sejak pagi. Awan menggantung rendah seperti menahan hujan yang belum jatuh. Udara terasa berat, sama seperti pikiranku yang sejak beberapa hari terakhir tidak pernah benar-benar tenang. Aku duduk di meja kerja sambil menatap layar laptop yang penuh angka dan laporan. Namun mataku tidak benar-benar membaca apapun. Kepalaku sibuk memikirkan banyak hal yang terasa semakin sulit dikendalikan. Target pekerjaan yang menumpuk, tagihan yang belum selesai, dan rasa takut yang diam-diam terus tumbuh di dalam diri. Beberapa minggu terakhir, kantor memang terasa berbeda. Orang-orang mulai sering dipanggil masuk ke ruang atasan satu persatu. Ada bisik-bisik tentang pengurangan karyawan. Ada wajah-wajah cemas yang pura-pura terlihat biasa. Dan pagi itu, namaku dipanggil. "Mas," dipanggil Pak Ardi ke ruangan. Jantungku langsung terasa berat. Aku berdiri perlahan, lalu berjalan menyusuri lorong kantor yang dingin. Langkah kakiku terasa lebih lambat dari biasanya. Entah kenapa, ada firasat buruk yang sulit dijelaskan. Saat pintu ruangan terbuka, atasanku mempersilahkanku duduk dengan wajah yang terlalu tenang. "Silakan duduk." Aku duduk pelan sambil mencoba tersenyum. Namun beberapa detik kemudian, dunia seperti berhenti bergerak. "Kami harus melakukan pengurangan pegawai." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya seperti menghantam dadaku keras sekali. Aku diam. Atasanku masih berbicara panjang tentang kondisi perusahaan, efisiensi, dan keputusan manajemen. Namun setelah kalimat pertama tadi, aku hampir tidak mendengar apa-apa lagi. Pikiranku kosong, tanganku dingin. Aku hanya mendengar suara hujan mulai turun di luar jendela. Setelah semuanya selesai, aku keluar ruangan sambil membawa map coklat berisi surat-surat yang bahkan tidak sanggup kubaca saat itu. Suasana kantor tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap bekerja, keyboard tetap berbunyi, telepon tetap berdering. Tetapi hidupku terasa runtuh di tengah semua itu. Aku duduk cukup lama di parkiran sambil menatap motor tuaku. Hujan turun semakin deras. Air jatuh mengenai jaket dan sepatuku.
tetapi aku tidak punya tenaga untuk berteduh. Lucunya, yang pertama kali kupikirkan bukan soal uang. Aku justru memikirkan bagaimana orang lain akan melihatku nanti. Apa kata teman-temanku? Apa kata keluarga? Apa aku akan terlihat gagal? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan pekerjaan itu sendiri. Aku tertawa kecil dalam hujan. Bahkan di titik jatuh seperti ini, aku masih sibuk memikirkan penilaian manusia. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Jalanan macet karena hujan. Klakson kendaraan terdengar bersahutan. Lampu merah memantul di kenangan air seperti warna-warna yang kabur. Aku berhenti di depan minimarket hanya untuk duduk sebentar. Helmku lepas pelan lalu aku menatap orang-orang yang keluar masuk membawa kantong belanja. Dunia tetap berjalan. Tidak peduli ada satu orang yang baru kehilangan arah hidupnya hari ini. Aku menarik napas panjang sambil menunduk. Gagal ya, akhirnya. Kalimat itu keluar pelan dari mulutku sendiri. Dan anehnya, untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya bahwa diriku gagal. Malam harinya aku sampai di kontrakan dengan tubuh basah dan kepala penuh kekacauan. Lampu kamar menyala redup seperti biasa. Dinding kusam itu tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. Aku duduk di lantai tanpa mengganti pakaian. Sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada yang tahu kalau hari ini hidupku baru saja berubah. Aku menatap ponsel cukup lama. Jemariku bergerak membuka media sosial seperti kebiasaan bodoh yang terus kuulang. Dan di sana, dunia terlihat tetap indah. Orang-orang masih tertawa, masih mengamerkan pencapaian, masih terlihat sukses dan bahagia. Sementara aku duduk sendirian dalam kamar sempit, sambil mencoba menerima kenyataan bahwa aku baru kehilangan pekerjaan. Pagi setelah kehilangan pekerjaan itu terasa berbeda. Tidak ada alarm yang terburu-buru membangunkanku. Tidak ada pesan dari kantor. Tidak ada suara notifikasi yang biasanya membuat pikiranku langsung tegang sejak membuka mata. Yang ada hanya sunyi. Aku duduk di tepi kasur sambil menatap cahaya matahari yang masuk pelan dari sela jendela kamar. Udara pagi terasa dingin, tetapi kepalaku justru penuh sesak. Rasanya aneh ketika hidup yang selama ini berjalan cepat, tiba-tiba berhenti mendadak. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya pagi selalu dimulai dengan rutinitas terburu-buru. Mandi cepat, memakai pakaian kerja, menyalakan motor, mengejar waktu. Namun hari itu aku hanya duduk diam cukup lama sambil mendengar suara orang-orang di luar gang mulai beraktivitas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang yang tertinggal dari dunia. Aku mengambil ponsel lalu membuka media sosial sebentar. Kebiasaan itu masih sulit dihentikan. Di layar, kehidupan orang lain tetap terlihat berjalan sempurna. Ada yang baru mendapat promosi, ada yang sedang sarapan di kafe mahal, ada yang membagikan kutipan tentang kerja keras dan kesuksesan. Dadaku kembali terasa berat. Aku buru-buru mematikan layar. Hari itu aku memutuskan keluar rumah hanya untuk berjalan tanpa tujuan. Aku memakai jaket lusuh dan berjalan menyusuri jalan kecil dekat pasar. Matahari belum terlalu tinggi. Pedagang mulai membuka lapak. Aroma gorengan dan kopi hitam bercampur dengan udara pagi yang lembab. Biasanya aku jarang memperhatikan suasana seperti itu. Hidupku terlalu sibuk mengejar sesuatu. Namun pagi itu, langkahku lambat. Seolah untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat dunia di sekelilingku. Di ujung jalan kecil dekat pasar, ada sebuah warung kopi sederhana yang belum pernah benar-benar kuperhatikan sebelumnya. Bangunannya tua. Kursinya dari kayu yang mulai kusam. Tidak ada musik keras. Tidak ada dekorasi modern seperti tempat nongkrong anak muda sekarang. Entah kenapa kakiku berhenti di sana. Aku masuk perlahan lalu duduk di kursi dekat jendela. Hanya ada beberapa orang tua yang sedang minum kopi sambil berbicara pelan tentang harga sayur dan cuaca. Seorang lelaki tua menghampiriku, membawa kain kecil di pundaknya. Mau pesan apa, nak? Kopi hitam aja, Pak. Beliau mengangguk kecil lalu berjalan pelan ke belakang. Aku memperhatikan tempat itu cukup lama. Semuanya terlihat sederhana. Tetapi anehnya, suasana di sana terasa tenang. Tidak ada orang sibuk memotret makanan. Tidak ada yang tertawa terlalu keras demi terlihat bahagia. Semuanya terasa apa adanya.
Beberapa menit kemudian lelaki tua itu datang membawa secangkir kopi hitam panas. Asli pahit. Gak pakai banyak gula. Aku tersenyum kecil. Gak apa-apa, Pak. Beliau ikut duduk di kursi seberang sambil memegang gelas kopinya sendiri. Kamu kelihatan lagi banyak pikiran. Aku tertawa pelan. Kelihatan banget ya. Orang yang pikirannya berat biasanya matanya capek. Aku terdiam sesaat. Kalimat sederhana itu terasa aneh karena benar sekali. Aku mengangguk kecil sambil menatap kopi yang mengepul di depanku. Hidup lagi berantakan aja, Pak. Beliau tidak langsung bertanya lebih jauh. Hanya menyeruput kopi pelan sambil melihat jalanan di luar. Dan justru karena sikap tenangnya itu, aku mulai bicara lebih banyak tanpa sadar. Saya kehilangan pekerjaan. Beliau mengangguk kecil. Terus? Aku sedikit bingung mendengar jawabannya. Ya, hidup jadi kacau. Kacau karena kehilangan pekerjaan. Atau karena merasa kehilangan nilai diri. Aku langsung diam. Pertanyaan itu terasa menampar pikiranku. Aku tidak segera menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku tahu yang paling menyakitkan bukan sekedar kehilangan pekerjaan. Aku takut dianggap gagal. Aku takut dipandang rendah. Aku takut tidak lagi terlihat berharga. Beliau tersenyum kecil melihat wajahku yang tiba-tiba diam. Kamu selama ini hidup buat siapa? Aku menunduk pelan. Entah kenapa pertanyaan sederhana itu terasa sulit dijawab. Aku mencoba tertawa kecil untuk menghindari rasa tidak nyaman. Ya, buat hidup lah, Pak. Beliau menggeleng pelan. Bukan. Banyak orang hidup cuma buat dilihat orang lain. Aku kembali diam. Suasana pagi di warung itu terasa semakin tenang. Suara sentok beradu dengan gelas terdengar pelan. Angin masuk dari jendela membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Beliau kembali bicara dengan suara rendah. Dulu saya juga pernah kayak kamu. Aku mengangkat kepala pelan. Terus sekarang? Beliau tersenyum kecil sambil melihat jalanan. Capek. Aku ikut tersenyum tipis. Ada sesuatu dari cara beliau bicara yang terasa jujur. Bukan seperti motivasi kosong yang sering kulihat di internet. Beliau melanjutkan perlahan. Manusia itu lucu. Kadang rela kehilangan dirinya sendiri cuma supaya dipuji orang lain. Kalimat itu masuk begitu dalam ke kepalaku. Aku memandang kopi hitam di depanku yang mulai tidak terlalu panas. Selama ini memang begitu hidupku. Aku terlalu sibuk terlihat berhasil sampai lupa bertanya apakah diriku benar-benar bahagia. Aku terlalu takut dianggap gagal sampai tidak pernah memberi ruang untuk diriku sendiri bernapas. Beliau tiba-tiba menunjuk gelas kopi di depanku. Kopi itu gak pernah sibuk meyakinkan orang kalau dia pahit. Aku sedikit tertawa bingung. Maksudnya, dia tetap jadi dirinya sendiri. Mau disukai atau enggak? Aku terdiam cukup lama. Kalimat sesederhana itu justru terasa sangat dalam. Aku mulai sadar bahwa selama ini aku terlalu haus pengakuan. Aku ingin semua orang melihatku berhasil. Aku ingin dihormati. Aku ingin dianggap punya nilai. Dan tanpa sadar, hidupku jadi seperti topeng panjang yang melelahkan. Pak, kalau orang lain menganggap kita gimana? Beliau menatapku tenang. Memangnya hidup kamu milik mereka? Aku tidak bisa menjawab. Beliau tersenyum kecil lagi. Orang bakal selalu ngomong. Hari ini kamu dianggap kurang sukses. Besok kalau sukses dibilang sombong. Kalau jatuh ditertawakan. Kalau diam dibilang aneh. Aku tertawa kecil sambil mengangguk. Iya juga. Manusia memang tidak pernah selesai menilai orang lain. Jadi jangan jadikan mulut manusia sebagai tempat harga dirimu bergantung. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang seperti melihat isi pikiranku. Tanpa perlu banyak penjelasan. Aku menatap lelaki tua itu cukup lama. Pakaiannya sederhana. Warungnya kecil. Hidupnya mungkin biasa saja di mata banyak orang. Tetapi anehnya, ia terlihat jauh lebih tenang dibanding diriku yang selama ini sibuk mengejar pengakuan. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin ketenangan tidak datang dari seberapa hebat hidup seseorang terlihat. Mungkin ketenangan datang ketika seseorang berhenti menggantungkan nilai dirinya pada pandangan manusia lain. Waktu terasa berjalan lambat di warung itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, isi kepalaku terasa sedikit lebih ringan. Beliau berdiri pelan lalu merapikan beberapa gelas di meja sebelah. Sebelum pergi ke belakang warung, beliau berkata tanpa melihat ke arahku. Kamu gak harus jadi hebat supaya hidupmu berarti. Aku menunduk pelan. Setelah pertemuan di warung kopi itu, hidupku tidak langsung berubah menjadi tenang. Isi kepalaku masih sering berisik.
Rasa takut dianggap gagal masih datang tiba-tiba. Kadang aku masih membuka media sosial, lalu tanpa sadar kembali membandingkan hidupku dengan orang lain. Tetapi, ada sesuatu yang mulai berbeda. Untuk pertama kalinya, aku mulai lelah mengejar pengakuan. Aku mulai lelah berpura-pura kuat hanya supaya terlihat bernilai. Dan mungkin karena kelelahan itulah, perlahan aku mulai belajar melihat hidup dengan cara yang lebih sederhana. Pagi itu aku bangun lebih lambat dari biasanya. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela kamar. Tidak ada alarm kantor, tidak ada suara notifikasi pekerjaan. Hanya suara burung kecil di atap rumah tetangga dan aroma nasi goreng dari warung ujung gang. Aku duduk di kasur sambil menarik napas panjang. Biasanya pagi selalu dimulai dengan rasa terburu-buru, tetapi hari itu terasa lebih pelan. Aku berjalan keluar kamar, lalu melihat ibuku sedang menyapu halaman kecil di depan rumah kontrakan yang kutempati sementara sejak kehilangan pekerjaan. Beliau menoleh sebentar. "Udah bangun?" "Iya, Bu." "Bantu angkat galon dulu." Biasanya aku mungkin akan merasa malas atau menganggap pekerjaan kecil seperti itu mengganggu pikiranku. Namun pagi itu, aku hanya mengangguk pelan lalu mengambil galon kosong dan menukarnya dengan yang baru. Saat mengangkat galon itu, aku tiba-tiba merasa aneh. Sudah lama sekali aku tidak melakukan hal sederhana tanpa memikirkan penilaian orang lain. Dulu hampir semua yang kulakukan selalu punya tujuan supaya terlihat baik. Bahkan kebaikan kecil pun kadang kulakukan diam-diam agar dianggap peduli. Namun pagi itu berbeda. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Dan anehnya, rasanya justru lebih tenang. Ibuku tersenyum kecil saat melihat galon sudah terpasang. "Nah gitu, ringan kan kalau dibantu?" Aku ikut tersenyum tipis. "Iya, Bu." Hal kecil, sangat kecil. Tetapi entah kenapa membuat dadaku terasa lebih hangat dibanding pujian-pujian yang dulu sering kukejar. Siang harinya aku berjalan kaki membeli kebutuhan rumah ke warung dekat pasar. Matahari cukup terik. Jalanan ramai oleh suara motor dan pedagang yang saling memanggil pembeli. Di perjalanan aku melihat seorang bapak tua sedang kesulitan mendorong gerobaknya, yang roda depannya tersangkut batu kecil di pinggir jalan. Refleks aku menghampiri. "Sini Pak, saya bantu." Beliau mengangguk kecil sambil tersenyum lelah. Gerobak itu akhirnya bisa bergerak lagi setelah kudorong bersama. "Terima kasih ya, Nak." "Iya Pak, hati-hati." Aku melanjutkan langkah pelan. Dan lagi-lagi muncul perasaan asing yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang merekam kejadian itu. Tidak ada yang mengunggahnya ke media sosial. Tidak ada tepuk tangan. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi manusia yang benar-benar hidup. Malamnya aku duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi langit yang gelap. Angin malam bergerak pelan membawa suara televisi dari rumah tetangga. Aku memikirkan hidupku beberapa bulan terakhir. Betapa sibuknya aku mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar membuatku tenang. Aku membeli barang agar terlihat berhasil. Aku bekerja keras supaya dianggap hebat. Aku memaksakan diri mengikuti standar hidup orang lain. Dan semakin aku mengejar semua itu, semakin aku membenci diriku sendiri. Lucunya, ketenangan justru mulai datang ketika hidupku dipenuhi hal-hal sederhana. Saat membantu ibu di rumah, saat berjalan pagi tanpa terburu-buru, saat minum kopi tanpa sibuk memotret gelasnya, saat melakukan sesuatu tanpa berharap dipuji. Aku tersenyum kecil sendiri. Ternyata, hidup tidak selalu harus besar untuk terasa berarti. Keesokan paginya aku kembali datang ke warung kopi kecil dekat pasar itu. Lelaki tua pemilik warung sedang membersihkan meja saat aku datang. "Pagi Pak." "Pagi." Tumben wajahnya nggak terlalu kusut. Aku tertawa kecil, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Beliau membuat kopi sambil berbicara santai. "Masih mikirin hidup orang lain?" "Masih kadang-kadang." "Itu penyakit susah hilang." Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Memang benar, kadang tanpa sadar aku masih merasa minder saat melihat orang lain lebih sukses. Masih ada rasa takut tertinggal.
Namun sekarang aku mulai bisa menyadarinya sebelum tenggelam terlalu jauh. Beliau meletakkan kopi di depanku, lalu duduk perlahan. Kamu tahu kenapa banyak orang gak pernah puas? Aku menggeleng kecil. Karena mereka sibuk mencari nilai dirinya di tempat yang salah. Aku diam mendengarkan. Mereka pikir harga diri datang dari uang, jabatan, pujian, atau gaya hidup. Padahal kalau semua itu hilang, lalu dia ikut merasa nggak berharga, berarti dari awal dia memang belum mengenal dirinya sendiri. Kalimat itu kembali masuk ke dalam pikiranku. Aku memandang kopi hitam yang mengepul pelan. Pak, saya kadang malu sama hidup saya sekarang. Malu karena apa? Karena belum jadi siapa-siapa. Memangnya semua manusia harus jadi hebat? Aku terdiam. Orang sekarang terlalu takut jadi biasa, padahal hidup sederhana bukan dosa. Aku menarik napas pelan. Iya juga, selama ini aku selalu takut terlihat biasa, takut hidupku dianggap tidak cukup menarik. Padahal mungkin justru karena ketakutan itu, aku tidak pernah benar-benar menikmati hidup. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba hidup lebih pelan. Aku membantu ibu tanpa merasa rendah karena pekerjaan kecil. Aku mulai berjalan pagi tanpa sibuk membandingkan diriku dengan orang lain. Aku membaca buku lama yang dulu terbengkalai. Aku bahkan mulai menikmati duduk diam tanpa terus memegang ponsel. Awalnya terasa aneh, karena selama bertahun-tahun, pikiranku terbiasa hidup dalam perlombaan. Namun perlahan aku mulai mengerti sesuatu. Bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat. Menghargai diri sendiri berarti berhenti membenci diri hanya karena hidup kita tidak sama dengan orang lain. Suatu sore aku duduk di depan rumah sambil menyeruput teh hangat. Seorang teman lama tiba-tiba datang dengan motor barunya. Bro, gimana kabar? Baik. Dia mulai bercerita tentang pekerjaannya yang semakin sukses, tentang proyek baru, tentang rencana membeli rumah. Dulu mungkin obrolan seperti itu langsung akan membuatku merasa kecil. Namun kali ini berbeda. Aku hanya mendengarkan sambil tersenyum. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak terlalu sibuk mengukur diriku memakai kehidupan orang lain. Saat temanku pulang, aku duduk sendiri lagi memandangi langit sore yang mulai berubah jingga. Dan di tengah suara angin yang pelan itu, aku mulai sadar sesuatu. Mungkin nilai diri memang tumbuh dari hal-hal kecil yang sering diabaikan manusia. Dari cara kita memperlakukan diri sendiri saat gagal. Dari kemampuan menerima hidup tanpa terus merasa kurang. Dari keberanian menjalani hidup sederhana tanpa malu. Aku menunduk sambil tersenyum tipis. Ternyata, selama ini aku terlalu jauh mencari harga diri keluar sana. Padahal sebagian jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Di dalam cara aku melihat hidup, di dalam cara aku menerima diriku sebagai manusia biasa. Dan anehnya, semakin aku belajar menghargai hidup kecilku sendiri, semakin ringan rasanya langkahku menjalani hari. Perubahan kecil di dalam diriku ternyata tidak membuat hidup langsung terasa mudah. Setelah beberapa minggu mencoba hidup lebih tenang, aku mulai menyadari satu hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kupikirkan. Kadang, yang paling sulit bukan melawan isi kepala sendiri, tetapi menghadapi lingkungan yang terbiasa menilai hidup dari pencapaian. Pagi itu aku sedang membantu ibu menyiram tanaman kecil di depan rumah, ketika suara motor berhenti di ujung gang. Seorang tetangga yang cukup akrab berjalan mendekat sambil membawa kantong plastik dari pasar. Lagi di rumah terus sekarang? Aku tersenyum kecil. Iya bu. Nggak kerja? Pertanyaan itu sederhana, namun tetap saja terasa menusuk. Aku mencoba menjawab santai. Lagi nyari yang baru. Beliau mengangguk pelan, tetapi tatapannya seperti menyimpan rasa kasihan yang aneh. Oh, sabar ya. Kalimat itu sebenarnya baik, tetapi entah kenapa membuatku kembali merasa kecil. Setelah beliau pergi, aku melanjutkan menyiram tanaman sambil menunduk diam. Air mengalir pelan dari selang, mengenai tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Dan lagi-lagi, pikiranku mulai bergerak liar. Lihat, sekarang orang mulai melihatmu berbeda.
Aku menarik napas panjang. Rasa tenang yang perlahan ku bangun ternyata masih rapuh. Hanya karena satu pertanyaan sederhana, isi kepalaku kembali penuh. Siang harinya aku pergi membeli makan di warung dekat jalan raya. Saat sedang menunggu pesanan dibungkus, aku bertemu teman lama yang dulu satu kantor denganku. Lama nggak ketemu? Iya, dia menepuk pundakku sambil tersenyum lebar. Sekarang kerja di mana? Aku diam sepersekian detik. Belum kerja lagi. Oh, senyumnya sedikit berubah. Bukan menghina, bukan juga meremehkan secara langsung. Tetapi aku bisa merasakan perubahan kecil itu. Dan anehnya, perubahan kecil dari ekspresi orang lain kadang cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri seseorang yang belum benar-benar kuat. Temanku kembali bicara. Ya udah, santai aja dulu, tapi jangan kelamaan nganggur juga. Aku tersenyum kecil. Iya. Setelah dia pergi, aku berdiri cukup lama di depan warung sambil memegang plastik makanan hangat di tangan. Kalimat tadi terus terulang di kepala. Jangan kelamaan nganggur. Padahal aku tahu, dia mungkin tidak bermaksud jahat. Tetapi pikiranku langsung menerjemahkan semuanya menjadi satu hal. Aku tertinggal. Aku berjalan pulang pelan, melewati jalan kecil yang cukup ramai. Motor lalu lalang, orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Namun di tengah keramaian itu, aku kembali merasa sendirian. Rasa takut dianggap gagal ternyata belum benar-benar hilang. Dan lingkungan sekitar seperti terus mengujinya sedikit demi sedikit. Malam harinya aku duduk lagi di warung kopi kecil dekat pasar. Tempat itu mulai terasa seperti satu-satunya ruang yang tidak membuatku harus berpura-pura kuat. Lelaki tua pemilik warung melihatku datang lalu tertawa kecil. Wajah kamu kusut lagi. Aku duduk sambil menghela napas. Capek, Pak. Karena hidup? Karena omongan orang? Beliau menuangkan kopi hitam ke dalam gelas pelan-pelan. Itu nggak bakal habis. Aku tersenyum hambar. Hari ini saya ketemu beberapa orang, dan entah kenapa saya jadi ngerasa rendah lagi. Beliau duduk di depanku sambil menatapku tenang. Kamu tahu kenapa omongan orang gampang melukai kamu? Aku menggelang kecil. Karena kamu masih diam-diam menggantungkan nilai dirimu ke mereka. Aku terdiam. Kalimat itu benar. Meski aku mulai belajar menerima diriku sendiri, ternyata sebagian hatiku masih haus pengakuan. Aku masih ingin dianggap berhasil. Masih ingin terlihat punya arah hidup yang jelas. Dan saat orang lain mulai mempertanyakan hidupku, luka lama itu kembali terbuka. Pagi itu, hujan turun pelan sejak subuh. Bukan hujan deras yang mengganggu, hanya rintik kecil yang membuat udara terasa lebih dingin dan jalanan tampak basah mengilap. Aku duduk di depan rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Asap tipis naik perlahan dari permukaannya, lalu menghilang bersama udara pagi yang lembab. Sudah cukup lama sejak aku kehilangan pekerjaan. Anehnya, dunia ternyata tetap berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit. Orang-orang tetap berangkat kerja. Warung tetap buka. Anak-anak tetap bermain di gang kecil depan rumah. Dan aku mulai sadar, hidup tidak benar-benar berhenti hanya karena satu kegagalan. Dulu aku selalu berpikir bahwa kehilangan pekerjaan akan menghancurkan segalanya. Aku membayangkan diriku akan menjadi manusia paling gagal di dunia. Dipandang rendah, dilupakan, tidak dianggap. Namun setelah semua itu terjadi, aku justru mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar kulihat. Bahwa sebagian besar rasa sakitku dulu ternyata datang dari pikiranku sendiri. Dari kebiasaan membandingkan hidup. Dari rasa haus pengakuan. Dari ketakutan terlihat biasa. Aku menyeruput teh pelan sambil memandang hujan yang jatuh di jalan kecil depan rumah. Suasana pagi itu terasa tenang sekali. Tidak ada suara notifikasi pekerjaan. Tidak ada target yang mengejar. Tidak ada kepura-puraan untuk terlihat sibuk. Dan anehnya, aku mulai menikmati kesunyian itu. Ibuku keluar membawa sapu lidi, lalu berhenti sebentar di dekat pintu. Nggak dingin duduk di situ. Nggak, Bu.
Beliau tersenyum kecil. Tumben sekarang suka bengong pagi-pagi. Aku tertawa pelan. Mikirin hidup. Ibuku menggeleng sambil tersenyum tipis. Hidup gak usah dipikirin terus. Dijalani aja. Kalimat sederhana itu membuatku diam sebentar. Mungkin benar juga. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana hidupku terlihat di mata orang lain, sampai lupa benar-benar menjalaninya. Setelah hujan reda, aku berjalan kaki ke pasar membeli beberapa kebutuhan rumah. Jalanan masih basah. Udara pagi terasa segar. Orang-orang mulai sibuk membuka toko dan membersihkan depan kios mereka. Aku memperhatikan semuanya dengan cara yang berbeda sekarang. Dulu pikiranku terlalu penuh untuk menikmati hal-hal kecil seperti ini. Aku selalu terburu-buru. Selalu merasa hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan. Namun sekarang langkahku lebih pelan. Aku mulai menikmati suara penjual sayur yang saling bercanda. Aroma kopi dari warung pinggir jalan. Suara sandal menyeret di trotoar basah. Hal-hal sederhana yang dulu terasa tidak penting. Di dekat pasar, aku kembali mampir ke warung kopi kecil tempat lelaki tua itu biasa berada. Beliau sedang duduk sendiri sambil membaca koran lusuh ketika aku datang. Pagi, Pak. Pagi. Wah. Sekarang mukanya lebih hidup. Aku tertawa kecil, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Beberapa bulan berlalu sejak hidupku berubah pelan-pelan. Tidak ada keajaiban besar yang tiba-tiba datang. Aku belum menjadi orang sukses dengan kehidupan sempurna seperti yang dulu sering kulihat di media sosial. Hidupku masih sederhana. Aku masih tinggal di rumah kecil yang sama. Masih sering duduk di warung kopi dekat pasar. Masih menjalani hari dengan langkah yang jauh lebih pelan dibanding masa-masa ketika aku sibuk mengejar pengakuan. Namun, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Isi kepalaku tidak lagi seramai dulu. Aku mulai bisa tidur tanpa memikirkan pencapaian orang lain. Aku mulai bisa menikmati pagi tanpa rasa panik karena merasa tertinggal. Dan mungkin perubahan itu terlihat oleh orang-orang di sekitarku. Pagi itu aku sedang membantu ibu menjemur pakaian di depan rumah ketika seorang tetangga lewat sambil tersenyum. Sekarang kelihatannya lebih sehat ya? Aku sedikit terkejut mendengarnya. Sehat gimana, Bu? Iya, mukanya lebih tenang. Aku tertawa kecil sambil mengangkat ember pakaian. Biasa aja. Tetangga itu mengangguk pelan sebelum melanjutkan jalan. Namun setelah beliau pergi, aku justru diam cukup lama. Lebih tenang. Dulu tidak ada yang pernah mengatakan itu kepadaku. Karena dulu hidupku memang penuh kegelisahan. Bahkan saat tertawa, pikiranku sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan saat berkumpul dengan teman-teman, aku diam-diam takut dianggap kurang berhasil. Sekarang aku memang belum punya semuanya. Tetapi anehnya, dadaku terasa lebih ringan. Siang harinya aku pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan. Saat sedang memilih sayur, aku bertemu teman lama yang dulu sering nongkrong bersamaku sepulang kerja. Lama nggak ketemu? Iya. Dia memperhatikanku beberapa detik lalu tersenyum. Lu beda sekarang. Aku tertawa kecil. Beda gimana? Nggak tahu ya. Lebih santai aja kelihatannya. Aku tidak langsung menjawab. Karena jujur saja, aku sendiri baru mulai menyadari perubahan itu. Dulu aku selalu bicara cepat, bergerak cepat, dan memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Kepalaku seperti tidak pernah benar-benar istirahat. Sekarang aku lebih banyak diam, lebih banyak mendengar, lebih banyak menerima hidup tanpa terus melawannya. Temanku menepuk pundakku pelan. Bagus sih. Dulu lu kelihatan stres terus. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu membuatku sadar bahwa ternyata kegelisahan di dalam diri memang bisa terlihat jelas dari luar. Dan mungkin selama ini orang-orang sebenarnya tahu aku sedang lelah. Hanya saja aku terlalu sibuk memakai topeng untuk menyadarinya. Sore hari aku kembali duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Tempat itu masih menjadi ruang paling tenang yang kutemukan selama beberapa bulan terakhir. Lelaki tua pemilik warung sedang menyusun gelas ketika aku datang. Pagi terus wajahnya kusut. Sekarang malah sering senyum sendiri. Aku tertawa kecil lalu duduk seperti biasa. Mungkin mulai capek mikirin penilaian orang. Beliau mengangguk kecil. Nah, itu baru hidup. Aku memandang jalanan di luar warung yang mulai ramai oleh orang pulang kerja. Helm tergantung di motor. Wajah-wajah lelah dan lalu cepat. Semua tampak sibuk mengejar sesuatu. Dan tiba-tiba aku merasa seperti sedang melihat diriku sendiri beberapa waktu lalu. Pak, kenapa ya?
Sekarang malah beberapa orang jadi lebih menghargai saya. Beliau tersenyum kecil tanpa terlihat heran. Karena kamu berhenti memaksa dihargai. Aku diam. Beliau melanjutkan sambil menuang kopi. Orang yang terlalu haus pengakuan biasanya terlihat gelisah. Tapi orang yang tenang sama dirinya sendiri, auranya beda. Aku menunduk pelan sambil tersenyum kecil. Aura. Aku tidak pernah percaya kata-kata seperti itu dulu. Namun sekarang aku mulai mengerti maksudnya. Dulu aku terlalu sibuk ingin terlihat penting. Semua gerak-gerikku seperti meminta validasi. Aku ingin dipuji, ingin dianggap berhasil, ingin terlihat lebih baik dari kenyataan. Dan tanpa sadar, semua itu membuatku terlihat lelah. Sekarang saat aku mulai menerima diriku sendiri, aku justru tidak terlalu peduli lagi pada penilaian manusia. Ironisnya, di saat itulah beberapa orang mulai melihatku berbeda. Malam harinya aku menghadiri acara kecil ulang tahun teman lama di sebuah rumah makan sederhana. Sudah lama aku tidak berkumpul dengan banyak orang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bergerak pelan melewati jendela kamar yang sedikit terbuka. Lampu kecil di sudut ruangan menyala redup, membuat bayangan dinding terlihat samar dan tenang. Aku duduk sendirian di lantai, sambil memegang secangkir kopi hangat. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti menemani pikiranku yang sedang berjalan jauh ke belakang. Sudah cukup lama sejak hidupku berubah arah. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa perjalanan paling berat ternyata bukan mencari pekerjaan baru atau menghadapi komentar orang lain. Perjalanan paling berat adalah belajar menerima diriku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku samar di jendela kaca. Dulu aku membenci wajah itu. Aku selalu merasa kurang dibanding orang lain. Kurang sukses, kurang menarik, kurang hebat. Bahkan saat hidupku terlihat baik di luar, ada bagian dalam diriku yang terus merasa tidak cukup. Dan anehnya, rasa kurang itu tidak pernah benar-benar hilang walaupun aku terus mengejar banyak hal. Karena ternyata masalahnya bukan pada hidupku. Masalahnya ada pada caraku memandang diriku sendiri. Aku menyeruput kopi pelan, lalu tersenyum kecil mengingat diriku beberapa tahun lalu. Seseorang yang selalu haus validasi, yang hidupnya dipenuhi perlombaan tanpa akhir, yang takut sekali dianggap gagal. Aku pernah percaya bahwa nilai diri datang dari pekerjaan, dari uang, dari pujian, dari pencapaian. Namun semua keyakinan itu runtuh saat hidupku jatuh dan semuanya hilang satu persatu. Dan justru di titik kehilangan itulah aku mulai melihat diriku dengan lebih jujur. Pagi berikutnya aku berjalan ke warung kopi dekat pasar seperti biasa. Jalanan masih sepi, udara terasa segar setelah hujan semalam. Beberapa pedagang baru mulai membuka kios mereka. Saat aku sampai di warung, lelaki tua pemilik tempat itu sedang menyapu lantai. "Pagi, Pak." "Pagi." Wah, sekarang datangnya makin santai. Aku tertawa kecil, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Beliau membuat kopi tanpa banyak bicara. Kami sudah terlalu sering berbincang, sampai kadang suasana diam justru terasa nyaman. Setelah kopi diletakkan di depanku, beliau duduk perlahan sambil melihat jalanan. Tadi malam mikirin apa lagi? Aku tersenyum kecil, mikirin diri sendiri. Nah, itu bagus. Aku mengangguk pelan. "Pak, saya baru sadar ternyata selama ini saya nggak pernah benar-benar menghargai diri sendiri." Beliau menatapku sebentar. "Karena kamu sibuk menghargai penilaian orang." Aku tertawa pelan. Iya juga. Angin pagi masuk pelan dari jendela warung. Aroma kopi bercampur udara dingin membuat suasana terasa tenang sekali. Aku memandang gelas kopi di tanganku, lalu berkata pelan. "Dulu saya pikir kalau hidup saya belum sehebat orang lain, berarti saya gagal." Beliau tersenyum kecil. Sekarang, aku diam beberapa detik sebelum menjawab. Sekarang saya mulai ngerti, manusia nggak harus jadi luar biasa buat punya nilai. Beliau mengangguk pelan. Dan kalimat itu terasa begitu sederhana, tetapi perjalananku untuk memahaminya ternyata sangat panjang. Karena dunia sering membuat manusia percaya bahwa harga diri harus dibuktikan lewat sesuatu, lewat jabatan, lewat kekayaan, lewat pencapaian. Padahal kalau semua itu hilang, lalu kita ikut merasa tidak berharga, berarti sejak awal kita memang belum mengenal diri sendiri. Aku teringat masa-masa ketika hidupku dipenuhi rasa iri. Saat melihat orang lain berhasil sedikit saja, dadaku langsung sesak. Aku merasa tertinggal, merasa hidupku buruk. Padahal aku tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya pada diriku sendiri. Apa sebenarnya arti hidup yang berharga?
Apakah manusia hanya bernilai kalau dipuji? Apakah seseorang baru pantas dihormati setelah sukses besar? Pagi datang dengan tenang hari itu. Langit masih berwarna pucat ketika aku membuka jendela kamar perlahan. Udara dingin masuk menyentuh wajahku, bersama aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jalan kecil di depan rumah masih sepi. Hanya ada suara sapu dari halaman tetangga dan bunyi burung kecil yang bertengger di kabel listrik. Aku duduk di depan jendela sambil memegang secangkir kopi hangat. Asap tipis naik perlahan lalu menghilang di udara pagi yang tenang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku menikmati pagi seperti ini, tanpa rasa terburu-buru. Dulu, setiap membuka mata, pikiranku langsung dipenuhi kecemasan. Aku sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kupahami. Aku takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut hidupku terlihat biasa saja. Dan tanpa sadar, ketakutan itu membuatku kehilangan banyak hal. Aku kehilangan ketenangan, kehilangan rasa syukur, bahkan hampir kehilangan diriku sendiri. Aku tersenyum kecil sambil memandang jalanan yang mulai perlahan ramai. Orang-orang mulai berangkat kerja. Motor berlalu satu persatu. Warung depan gang mulai membuka pintunya. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun kali ini aku tidak lagi merasa sedang berlomba dengan siapapun. Aku hanya merasa sedang menjalani hidup. Sederhana, pelan, dan entah kenapa, damai. Aku teringat diriku yang dulu. Seseorang yang terlalu sibuk mencari nilai diri di mata manusia lain. Aku ingin dipuji, ingin dianggap berhasil, ingin terlihat punya kehidupan yang lebih baik dibanding orang lain. Padahal semakin aku mengejar semua itu, semakin kosong rasanya. Karena pengakuan manusia tidak pernah benar-benar bisa mengisi hati yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Aku menyeruput kopi pelan. Hangatnya terasa menenangkan. Dari dapur terdengar suara ibuku memanggil. Kopinya jangan kebanyakan, nanti lambungnya kambuh. Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Suara sederhana seperti itu dulu sering tidak benar-benar ku dengar. Kepalaku terlalu penuh oleh ambisi dan kecemasan. Aku selalu berpikir hidup yang berarti adalah hidup yang terlihat besar. Padahal sekarang aku mulai mengerti. Hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup yang hanya sibuk terlihat hebat. Matahari mulai muncul perlahan dari balik atap rumah-rumah kecil di ujung jalan. Cahayanya jatuh lembut ke tanah yang masih basah. Aku memandangi pemandangan itu cukup lama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kurang. Tidak merasa tertinggal. Tidak merasa harus menjadi orang lain. Aku hanya merasa cukup. Perasaan yang dulu sangat sulit kurasakan. Ponselku berbunyi pelan di atas meja. Sebuah notifikasi media sosial muncul di layar. Dulu suara seperti itu selalu membuatku penasaran. Aku akan buru-buru membuka, lalu mulai membandingkan hidupku lagi dengan kehidupan orang lain. Namun pagi itu aku hanya melihat sekilas, lalu meletakkan kembali ponsel itu. Tidak ada rasa ingin membuktikan apapun. Tidak ada rasa iri yang menyesakan. Hanya ada ketenangan kecil yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Dan mungkin itulah kemenangan terbesar yang pernah kurasakan. Bukan ketika dipuji manusia. Bukan ketika terlihat sukses. Tetapi ketika akhirnya aku tidak lagi perang dengan diriku sendiri. Beberapa saat kemudian aku berjalan keluar rumah, menuju warung kopi kecil dekat pasar. Jalanan pagi terasa segar. Udara dingin masih tersisa di antara pepohonan dan rumah-rumah sederhana. Saat sampai di warung, lelaki tua pemilik tempat itu sedang duduk sambil melihat jalanan. Pagi, Pak. Pagi. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela seperti biasa. Beliau menatapku beberapa detik lalu tersenyum kecil. Sekarang matamu beda. Aku tertawa pelan. Beda gimana? Lebih tenang. Aku diam sesaat sebelum tersenyum tipis. Mungkin benar. Aku memang belum punya semua yang dulu kuimpikan. Hidupku belum sempurna. Aku masih manusia biasa dengan banyak kekurangan.
Tetapi sekarang aku tidak lagi merasa rendah hanya karena hidupku sederhana. Dan itu terasa seperti kebebasan. Beliau menuangkan kopi ke dalam gelas lalu berkata pelan. Kadang manusia baru ngerti arti hidup setelah capek mengejar penilaian orang. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Kami sama-sama diam beberapa saat. Suasana warung kaki itu terasa hangat dan tenang. Tidak banyak orang datang. Hanya suara radio tua dan bunyi sendok beradu pelan dengan gelas kopi. Aku memandang jalanan di luar sambil berkata pelan. Dulu saya takut banget dianggap gagal. Beliau tersenyum kecil. Sekarang, aku menarik napas panjang. Sekarang saya cuma pengen hidup dengan tenang. Beliau mengangguk sambil tersenyum tipis. Nah, itu baru cukup dewasa. Aku tertawa kecil mendengarnya. Lucu memang. Dulu aku mengira kedewasaan adalah soal pencapaian. Soal menjadi lebih hebat dari orang lain. Padahal mungkin kedewasaan justru dimulai saat seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan dunia. Saat seseorang berhenti memaksa dirinya menjadi sempurna. Saat seseorang akhirnya menerima bahwa dirinya tetap berharga. Bahkan tanpa tepuk tangan manusia. Matahari pagi semakin tinggi. Cahaya hangat mulai memenuhi jalanan pasar. Orang-orang berlalu dengan kesibukan mereka masing-masing. Dan aku sadar, setiap manusia sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Karena itu membandingkan perjalanan hidup tidak pernah benar-benar adil. Ada orang yang terlihat tertawa, tetapi sebenarnya lelah. Ada yang terlihat sukses, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Ada yang hidup sederhana, tetapi hatinya jauh lebih damai. Aku menunduk pelan, sambil tersenyum kecil. Dulu aku terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, sampai lupa mengenali hidupku sendiri. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Aku mulai menikmati pagi tanpa rasa takut. Mulai menghargai hidup kecilku sendiri. Mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa kagum dunia melihat kita. Melainkan oleh seberapa mampu kita menerima diri sendiri dengan tulus. Aku menghabiskan kopi terakhirku perlahan. Hangatnya masih tertinggal di dada. Dan di tengah suasana pagi yang sederhana itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ku cari kemana-mana. Bahwa manusia paling kuat bukanlah yang paling dipuji. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling terlihat berhasil. Tetapi manusia yang tetap bisa menghargai dirinya sendiri. Bahkan ketika dunia tidak selalu mengerti nilainya. Aku berdiri perlahan lalu menatap langit pagi yang semakin cerah. Angin bergerak lembut melewati wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa pulang pada diriku sendiri.